Oke, jumpa kembali di channel YouTube Bimbel Star 8. Nah, kali ini kita akan coba kembali membahas soal prediksi ujian mandiri masuk di Poltekkes tahun 2021. Nah, jadi adik-adik terus belajar dan tunjukkan bahwa kamu harus bisa lulus di ujian mandiri tahun 2021. Dan jangan lupa bagi adik kami yang mau mengikuti persiapan dengan cara bimbingan secara online, boleh gabung di bimbel online ya. Nah, jadi boleh nanti diikuti supaya adik semakin siap nantinya di ujian mandiri Poltekkes tahun 2021. Karena ingat, saingan kamu semakin banyak dan kuotanya juga semakin sedikit. Nah, jadi adik-adik harus berjuang untuk masuk ikuti, tunjukkan bahwa kamu harus siap untuk ujian. Nah, langsung saja kita coba membahas prediksi soalnya untuk bidang matematik. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami. Oke, kita coba mulai dari soal yang pertama ya. Akan dibuat nomor-nomor undian yang terdiri atas satu huruf yang diikuti dua buah angka yang berbeda dan angka kedua adalah bilangan genap. Banyaknya nomor undian yang dapat dibuat adalah 1160, 1165, 1170, 1180, 1185. Nah, jadi mungkin adik-adik ada sebagian yang sudah paham, ada yang belum ya kan? Nah, jadi di sini kita akan menggunakan yang namanya konsep kaidah pencacahan. Nah, jadi di sini kita gunakan konsep yang namanya kaidah pencacahan aturan perkalian. Artinya kesempatan-kesempatan yang mungkin di sini kita misalkan adalah sebanyak N1, di sini sebanyak N2, di sini sebanyak N3. Jadi angka ini. Artinya banyaknya di sini ada berapa kesempatan yang bisa. Nah, jadi kalau ditanya totalnya berarti total cara gitu ya, atau banyak bilangannya tinggal kita kalikan nanti N1 kali N2 kali N3 dan seterusnya gitu. Nah, jadi untuk soal ini berarti adik-adik bisa lihat di sini. Nah, kan katanya ada nomor undian yang disusun atas satu huruf katanya. Jadi mau disusun itu dari satu huruf ya kan? Berarti kemudian dengan dua angka yang berbeda. Nah, di mana angka kedua adalah bilangan genap. Nah, jadi kalau ini kita buat berarti yang ini ya di sini. Nah, huruf kalau kita ingat adik-adik ada sebanyak 26. Berarti ada 26 alfabet. Jadi 26 ini boleh di yang pertama. Jadi 26. Boleh A, boleh B, boleh C gitu ya seterusnya. Kemudian di angka yang kedua itu katanya di kotak yang kedua ini, nah berarti di kotak yang kedua ini ada 10 ya kan? Kenapa? Karena di sini ada 10 angka ya, 10 digit 0 sampai dengan 9. Tetapi kalau kita cek di sini angka katanya di angka kedua itu adalah bilangan genap. Nah, kalau bilangan genap berarti kan kita tengok dari belakang. Nah, berarti bisa 0, bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8. Nah, jadi di sini ada 5 angka yang bisa. Nah, kalau kita pilih angka misalnya angka 2, maka tidak mungkin di sini bisa angka 2. Nah, jadi otomatis dia akan berkurang. Jadi tinggal sisa 9. Nah, jadi di sini berarti kenapa 9? Nah, karena tadi kan angka ganjilnya itu harus kita ikutkan juga di sini. Nah, tambah dengan sisanya yang 4 misalnya. Jadi totalnya adik-adik berarti 26 kali 9 kali 5.
Nah, jadi 26 dikali 45 sekitar 1170. Nah, jadi jawabannya itu adalah cantik ya. Oke, demikian untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut di soal yang berikutnya. Oke, kita masuk di soal nomor 2 ya. Nah, perhatikan di sini soal tentang logika. Diberikan pernyataan-pernyataan sebagai berikut. Jika penguasaan matematika rendah, maka sulit untuk menguasai IPA. IPA tidak sulit dikuasai atau iptek tidak berkembang. Jika iptek tidak berkembang, maka negara akan semakin tertinggal. Nah, jadi di sini dari ketiga pernyataan di atas dapat disimpulkan, jika penguasaan matematika rendah, maka negara akan semakin tertinggal. Jika penguasaan matematika rendah, maka penguasaan IPA tinggi. Iptek dan IPA tidak berkembang, sulit untuk memajukan negara. Iptek dan IPA berkembang. Nah, jadi di sini kita lihat untuk soal ini adik-adik bisa dipahami. Jika penguasaan matematika rendah, maka sulit untuk menguasai IPA. Nah, jadi di sini kan kita buatlah di sini premis pertama. Nah, penguasaan matematika rendah, nah kemudian maka sulit menguasai IPA katanya. Nah, jadi yang ini berarti jika P maka Q, ingat. Kemudian premis kedua itu Q maka R, maka kesimpulannya jelas adalah P maka R. Kemudian ingat, ketika P maka Q ya, ketika P maka Q, maka ini boleh dibuat yang setara itu adalah negasi P atau Q. Nah, jadi di sini kalau diperhatikan, andaikan ini Q sulit untuk menguasai IPA kan. Nah, ini Q. Nah, ini negasi Q jadinya. Negasi Q kan. Negasi Q atau iptek tidak berkembang ya kan. Nah, lihat di sini. Negasi Q ya kan, negasi Q atau gitu ya. Negasi Q atau iptek tidak berkembang. Maka boleh kita buat berarti gini. Nah, berarti coba yang pertama dulu ya, yang pertama dan kedua. Nah, jika P maka Q, berarti yang ini karena dia menegasikan ini, berarti sama ini kalau kita buat Q maka R. Jadi R-nya itu yang ini, iptek tidak berkembang. Nah, itu. Jadi ini R-nya ya. Maka dari sini saja kesimpulannya itu sudah P maka R. Nah, baru kita masuk ke yang ketiganya. Yang ketiganya jika iptek tidak berkembang, berarti kan dia melanjutkan ini. Iptek tidak berkembang, berarti R maka S. Nah, maka negara akan semakin tertinggal. Maka ini sudah sama mengikuti rumus ini. P maka S gitu. Jadi jawabannya, jika penguasaan matematika rendah, maka negara akan semakin tertinggal. Jika penguasaan matematika rendah, maka negara akan semakin tertinggal. Jadi jawabannya itu adalah A gitu. Oke, bisa ya. Nah, itu untuk soal ini mudah-mudahan bisa dipahami penjelasannya. Jika ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Oke, lanjut di soal berikutnya ya. Nah, lihat di sini, dalam suatu kelas 25 orang diantaranya mengikuti latihan basket. 35 orang mengikuti latihan tenis meja, 15 orang mengikuti latihan keduanya. Jika 3 orang di kelas itu tidak mengikuti kegiatan, maka banyak siswa di kelas tersebut adalah 42 orang, 45 orang, 48 orang, 56 orang, 72 orang. Nah, oke, kita akan coba jawab. Ini adalah soal tentang himpunan. Nah, jadi di sini boleh kita lihat ini, langsung kita buat ke sini aja. Nah, ini dia. Nah, jadi boleh lihat ya. Nah, katanya ini adalah basket ya, basket, yang ini adalah tenis meja. Nah, jadi yang ditanya itu ininya berapa banyak katanya. Nah,
di sini yang mengikuti latihan keduanya 15 orang, berarti ada 15 di sini. Yang tidak mengikuti ya 3. Nah, yang mengikuti basket katanya 25 orang, berarti 25 dikurang yang ini tadi. 25 dikurang 15 itu yang basket saja, berarti sekitar 10 lah. Nah, jadi 10 ya. Kemudian yang tenis meja 35, berarti 35 kita kurang 15, berarti sekitar 20. Nah, jadi yang ditanya berapa banyak? Nah, jadi gini, total semuanya ini berarti banyak siswa adalah 10, yang ini tambahkan dengan 15, tambahkan dengan 20, tambahkan dengan 3. Nah, jadi 25 ditambah dengan 23, maka hasilnya adalah 48. Seperti itu dia. Jadi jawabannya itu adalah 48. Nah, jadi mudah-mudahan ini sangat mudah sebenarnya. Jadi seperti itulah caranya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut di soal yang berikutnya. Oke, next ya, kita lanjut di soal logika kembali ya. Negasi dari pernyataan jika saya menjadi mahasiswa akademi keperawatan maka saya harus belajar dengan tekun adalah, nah di sini adik-adik boleh lihat ya, ini soalnya sangat panjang sekali ya. Nah, jadi di sini kita lihat. Nah, ingat P maka di sini P maka Q ya. Jika P maka Q, maka yang setara dengan ini adalah negasi P atau Q. Maka kalau kita negasikan implikasi, maka sama artinya dengan menegasikan ini. Nah, itu dia. Jadi negasi ya jadi P gitu. Negasi atau jadinya dan. Baru di sini negasi Q, itulah dia nanti. Jadi adik-adik ingat, carilah yang menggunakan kata dan. Nah, kemudian atau kata tetapi gitu. Jadi kita lihat. Jadi kita nggak menggunakan kata jika lagi. Jadi kita baca saya menjadi mahasiswa akademi keperawatan. Itu dia. P ya kan? Karena P-nya adalah saya menjadi mahasiswa akademi keperawatan. Maka ini di sini kan nggak ada kata maka, ini kan ada maka, jadi kita gunakan adalah dan. Nah, jelas A salah, B salah. Nah, ini C, D, E. Nah, lihat ada nggak kata dan? Nah, di sini ada dan, ada dan, ada dan. Nah, jadi saya menjadi mahasiswa akademi keperawatan. Nah, yang di sininya dia harus negasi. Kalau dia negasi berarti muncul kata tidak. Nah, di soal itu harus ada muncul kata tidak. Jadi di sininya harus ada kata tidak. Nah, di sini nggak ada kata tidak kan, salah. Di sini nggak ada kata tidak, berarti salah. Di sini ada kata tidak. Maka jawabannya pasti E gitu. Oke, bisa ya. Nah, jadi jawabannya adalah E. Oke, next ke soal yang terakhir ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 5 ya. Nah, perhatikan adik kami semua. Grafik fx sama dengan 3 logaritma x berada di bawah sumbu x untuk X lebih besar 0 lebih kecil 3, X lebih besar 0 lebih kecil 1, X lebih besar sama dengan 0 lebih kecil 1, X lebih kecil 1, X lebih kecil 0 gitu ya. Nah, jadi ini boleh kita langsung jawab ya. Nah, jadi boleh lihat di sini. Karena dikatakan dia berada di bawah sumbu X, maka ingat fx-nya ini haruslah lebih kecil dari 0. Jadi kalau di bawah ya. Nah, jadi bagaimana kalau di atas? Nah, kalau nanti di atas dikatakan fx itu lebih besar dari 0, itu di atas, bisa ya. Nah, jadi untuk ini maka bisa kita lihat 3 logaritma x itu lebih kecil dari 0. Nah, sama dengan 3 logaritma x lebih kecil dari 3 logaritma 1. Karena 3 logaritma 1 itu adalah 0. Nah, dari sini dari pertidaksamaan logaritma dengan basisnya A lebih besar daripada 1, maka x-nya ini jelas lebih kecil dari 1. Maka jawabannya adalah dodol. Oke, demikian pembahasan untuk soal ini. Terima kasih, semoga adik-adik kami sukses. Jangan lupa subscribe terus channel YouTube Bimbel Star E. Terima kasih. Audio Jungle.